Waktu melesat cepat di kota Tisri. Aku mulai menghafal rutinitasku dengan baik. Pukul 5 pagi buta, akan mengetuk pintu loteng, membangunkan. Di rumah itu rumus saling membangunkannya sederhana. Am membangunkan membangunkan Im membangunkan Om membangunkan dan membangunkanku. Aku segera bangun, melipat dipan, kemudian bersiap-siap mengenakan seragam pekerja konstruksi. Turun menuju lantai 4, meja makan sudah dipenuhi oleh sepupuku. Bibi Le menumpahkan makanan banyak-banyak ke piringku. Makan yang banyak, Selena. Agar kamu kuat bekerja. Aku mengangguk meraih sendok. Bibi Selena tidak pernah menang melawan Paman Raf. Dulu, saat anak-anaknya mulai disuruh bekerja, tidak kurang berminggu-minggu dia bertengkar, dan anak-anaknya tetap bekerja. Dalam kasusku juga begitu. Malam itu, saat melihat Bibi Le dan Paman Raftak berkesudahan bertengkar di dapur padahal pertandingan bola terbang sudah selesai sejak tadi, aku bicara kepada Bibi Le. Banyak hal di tempat konstruksi. Percayalah. Bibi Le menggeleng. Dia tetap tidak setuju. Aku memegang tangannya. Aku mohon, Bibi Le. Biarkan aku tetap bekerja. Aku juga berjanji akan hati-hati. 1. Aku memang baik-baik saja dan suka bekerja di sana. 2. Aku tidak tahan melihat Bibi Le bertengkar, jadi biarlah aku memohon padanya. Bibi Le menangis, memelukku erat-erat. Apa ku bilang? Selena juga senang bekerja di sana. Paman Raf menyeringai lebar, wajahnya penuh kemenangan. Keluar dari dapurku. Bibi Le berseru galak. Hei, aku hanya keluar. Baik, aku akan pergi. Percakapan ini. Aduh, aku lupa kalau ada siaran langsung bola terbang. Paman Raf mengalah, dia meninggalkan dapur. Sejak saat itu resmi sudah Bibi Le menyetujuiku bekerja di lorong kereta bawah tanah. Dan itu tidak dibahas-bahas lagi. Pukul 6:30, halaman bangunan 4 lantai sudah ramai dengan pekerja. Mereka berdatangan dari lantai 2 dan 3 mes bangunan, juga rumah-rumah tetangga. Ak dan Mandor memastikan seluruh anggota tim lengkap. Kami mulai memasang tangan-tangan dan kaki-kaki robot. Kapsul terbang jemputan satu persatu merapat ke halaman. Aku sibuk menaikkan peralatan. Juga mengangkat mata bor baru bersama beberapa pekerja, menaikkannya ke bagasi belakang kapsul terbang. Ini mata bor baru keempat seminggu terakhir, Ak. Paman Far mengomel, sebelum kami berangkat. Aku tahu. Akan kupastikan yang satu ini tidak rusak. Ak mengangguk. Pastikan itu, atau aku potong gajimu. Paman Far melotot. Ak menyeringai, tidak menanggapi, mulai menyuruh kami naik. 30 menit, kapsul-kapsul terbang meninggalkan halaman bangunan 4 lantai, menuju lubang konstruksi. Kesibukan kota Tisri juga mulai terlihat dari ketinggian. Penduduk mulai berangkat ke kantor, gelap. Wajah ceria, membawa tas di punggung. Berlarian di peron-peron stasiun. Aku menelan ludah, mungkin menyenangkan sekali bisa sekolah. Aku segera mengusir pikiran itu. Aku juga punya sekolah. Lubang kereta bawah tanah itu bisa jadi sekolah bagiku. Ibu dulu pernah bilang, Selena, hidup ini hanya soal sudut pandang. Digeser sedikit saja cara kita memandangnya, kita bisa mengubah sesuatu yang menyebalkan menjadi hal yang berbeda. Itu benar. Aku bisa belajar banyak di sana, sekaligus berguna bagi Paman Raf. Hari kedua bekerja, saat mesin bor dimundurkan, mata bor baru dipasang, aku memperhatikan dinding yang disinai lampu terang. Menatap gurat-gurat di dinding batu keras itu. Diameter lubang ini hampir 6 meter. Ak membawa peta digital berbentuk proyeksi tentang jalur kereta yang harus kami bangun. Peta itu rumit, karena selain memetakan lokasi kantong gas aliran minyak, juga menunjukkan gurat-gurat bebatuan dari aspek tingkat kekerasan, potensi runtuh, dan lain-lain, dan sebagainya. Itu peta perut kota Tisri. Mengintip lamat-lamat peta yang dipegang Ak menoleh ke dinding lubang. Hei, aku lupa kalau aku punya kemampuan luar biasa itu. Aku bisa merekam dengan akurat apapun yang kulihat pertama kali. Aku sepertinya memahami sesuatu. Apakah kita boleh membelokkan lorong kereta? Aku bertanya. Ak yang sedang berdiskusi serius dengan 2 insinyur perusahaan kereta kota Tisri menoleh.
Dua insinyur itu khusus datang untuk mencari solusi 4 kali mata bor patah. Sementara para pekerja masih berkutat memasang mata bor baru. Apa maksudmu, Selena? Geser lubang ini 10 meter ke kanan. Gurat dinding di sana menunjukkan tingkat kekerasan 50% lebih rendah. Tapi itu dekat sekali dengan kantong gas. Salah satu insinyur menggeleng. Aku ikut menggeleng, lubang baru juga dinaikkan 4 meter ke atas. Jika kita bisa melubanginya dengan akurat, masih tersisa 2 meter dari kantong. Digital, membuat kalkulasi baru. Menjalankan simulasi dengan hati-hati. 15 menit, saling tatap. Anak ini benar. Lubang kereta bisa digeser 10 meter ke kanan. Bagaimana kamu tahu soal itu? Insinyur yang lain menatapku heran, maksudku itu membutuhkan kejelian luar biasa. Perhitungan rumit dan kamu hanya cukup melihat dinding secara langsung. Aku diam, menggaruk rambut keritingku dengan tangan-tangan robot. Aku tidak tahu bagaimana itu bekerja. Yang pasti aku seperti bisa mencocokkan dinding di depan kami dengan peta digital, setiap senti bagiannya, termasuk membayangkannya ke bagian dalamnya seperti proyeksi 4 dimensi di kepalaku, karena gurat itu seperti motif, dengan begitu, aku bisa dengan mudah menunjuk titik terbaik mengebor. Itu seperti terbayang begitu saja di kepalaku. Baik, kita geser lubangnya. Anak-anak, apakah mesin bor sudah siap? Ak berseru. Para pekerja mengangguk. Mari kita taklukkan dinding ini. Ak mulai menyuruh mengebor. Operator mesin lompat ke atas mesin, menyalakannya. Mata bor baru mendesing, mulai berputar. Ak memberikan titik baru pengeboran, sinar hijau mengenai titik itu sebagai penanda. Mesin segera bergerak maju, suaranya terdengar memekakkan telinga saat bor mulai melubangi dinding. Beberapa pekerja menatapnya dengan cemas, khawatir mata bor macet lagi. Berhasil. Bahkan cepat sekali mata bor mulai menembus dinding. Aku bergegas mengambil posisi di belakang mesin bor, juga bow. Truk-truk terbang mulai merapat. Siapa anak itu? Salah satu insinyur bertanya. Keponakan Raf. Ak menjawab pendek. Aku tidak tahu jika Raf punya keponakan. Sama. Aku juga baru tahu kemarin Raf punya keponakan. Ak mengangkat bahu. Menatapku yang sudah sibuk memindahkan bongkahan batu besar ke dalam truk. Sebenarnya Dewan Kota keberatan Raf memperkerjakan anak-anak di proyek ini. Dulu 5 anak Raf, sekarang keponakannya. Besok-besok jangan-jangan cucu-cucunya juga dia suruh bekerja. Tapi untuk yang satu ini, sepertinya dia memiliki kekuatan dan berguna. Semoga berhasil Ak. Kalian lokasi konstruksi. Titik pengeboran berjalan lancar. Semangat pekerja kembali menggebu-gebu. Mereka bekerja tanpa lelah sepanjang hari. Hanya saat makan siang kami berhenti, aku berlarian melepas tangan-tangan dan kaki-kaki robot, mulai menurunkan kotak makanan dari kapsul logistik yang baru saja tiba. Itu tugasku, membagikan ransum. Makan siang. Para pekerja mulai membuka kotak-kotak. Aku ikut duduk membuka kotak yang bertuliskan namaku. Bo dan yang lain sambil makan, bercakap-cakap membahas pertandingan bola terbang tadi malam. Seru sekali mereka bicara. Terima kasih, Selena. Matamu tajam sekali. Ak tersenyum menatapku. Mulutku penuh mengangguk. Aku punya ide yang lebih baik soal pekerjaanmu. Aku naik pangkat di hari ketiga bekerja. Maksudku, aku tetap jadi yang disuruh-suruh. Tapi aku mendapatkan tanggung jawab baru. Membaca peta, memastikan mata bor melubangi titik terbaik menuju stasiun tujuan. Itu tugas baruku. Aku tidak lagi selalu berdiri di belakang mesin bor, mengangkuti bebatuan besar. Aku lebih sering berdiri di samping Ak, dia mengajariku banyak hal. Menjelaskan banyak hal. Ak memutuskan mendidikku menjadi pekerja konstruksi terbaik. Mulailah aku belajar tentang mesin bor, peralatan, desain, listrik, dan ilmu engineering. Tapi itu tidak mudah, karena aku tidak pernah sekolah. Misalnya, bagaimana aku bisa memahami perhitungan sederhana jika aku tidak pernah belajar berhitung? Kamu sepertinya perlu kursus dasar pelajaran berhitung, Selena. Ak mengusap peluh di dahi, menyerah. Susah payah dia menjelaskan perhitungan sudut mata bor, aku tetap tidak mengerti.
Sementara itu belum terjadi, sana kamu bantu Bo mengangkut tumpukan batu. Aku tidak protes, mengangguk. Kembali memasang tangan-tangan dan kaki-kaki robot bergabung. Tumpukan batu menumpuk di sana, Bo kewalahan memindahkannya ke truk terbang. Hari keempat kejutan, Ak membawa buku pelajaran dasar berhitung. Kamu hanya bekerja jika diperlukan, Selena. Ak menyerahkan buku itu, jika tidak tugasmu adalah Tisri bahkan sudah punya mainan seperti ini, Selena. Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Baiklah. Ak mengangguk, dia menyuruhku memperhatikan. Setengah jam Ak dengan sabar memberikanku kursus bagaimana membuka, membaca termasuk latihan soal di buku tersebut. Ini mengasyikkan. Dulu di distrik Sabit 6, ibu hanya mengajariku membaca dan menulis. Pagi ini aku belajar berhitung. Aku menyukai pelajaran ini di detik pertama belajar, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Selain menyukai teknik berdentum, menghilang dan tameng transparan. Besok-besok aku bahkan tidak menyangka aku akan menjadi seorang guru. Di klan bumi, klan makhluk rendah. Di sana, mereka menyebut pelajaran berhitung dengan istilah matematika. Besok-besok muridku akan memanggilku Miss Selena. 1-2 mereka memanggilku dengan panggilan spesial, Miss Keriting. Aku tidak keberatan. Dan 3 di antara mereka adalah murid terbaik yang beruntung sekali pernah dimiliki seorang guru di seluruh dunia paralel. Mereka bertiga adalah Ripe, Sally, dan si jenius Ali.